biar semua pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Katakan sampai kini. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudara di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Ada sukacita? Haleluya. Untuk menerima renungan di pagi ini, mari kita sambut dengan doa. Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur dan terima kasih. Kami boleh menikmati tidur dengan baik, dan kini Tuhan bangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar pula. Itu sebabnya sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau Tuhan berfirman kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu lagi ngidam. Sekali lagi, lagi ngidam. Terambil dari 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah saudara, saya bertanya lebih dulu kepada saudara, apakah harga itu sama dengan nilainya? Nah, harga dan nilai sama atau berbeda? Nah, tolong dijawab saudara-saudara. Banyak orang menganggap harga itu sama dengan nilai, padahal belum tentu seperti itu. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, satu porsi rujak cingur itu mahal atau murah? Nah, tentu saja masakan tradisional seperti itu relatif murah. Semahal-mahalnya rujak cingur, tidak sampai ratusan ribu rupiah bukan? Tetapi tolong renungkan baik-baik. Bagi seorang ibu yang sedang hamil, lalu ia sedang ngidam, rujak cingur itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Apalagi suaminya mencari rujak cingur hingga di tempat yang sangat jauh, mengalami kemacetan di jalan raya, kehujanan atau kepanasan. Maka rujak cingur itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Mari kita simpulkan, harga rujak cingur itu murah, tapi bagaimana cara suaminya mendapatkannya, itu membuat rujak cingur itu bernilai sangat tinggi. Harga tidak selalu sama dengan nilai, bukan? Nah saudaraku, timbul keinginan di hati Daud untuk minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat perkemahan orang-orang Filistin. Nah, yang luar biasa, ketika perwira Daud yang sangat berani mempertaruhkan nyawanya menerobos perkemahan orang Filistin itu dan menimba air dari perigi di Bethlehem, lalu membawanya kepada Daud. Ketika perwira ini berani mempertaruhkan nyawanya, padahal
itu Bethlehem dijaga ketat oleh tentara-tantara Filistin. Tetapi 3 perwira ini berani menerobos, mempertaruhkan nyawanya, dan akhirnya berhasil menimba air dari perigi di Bethlehem. Nah saudara, melihat kesetiaan dan pertaruhan nyawa dari ketiga perwira itu, Daud sampai tidak tega meminumnya. Sebaliknya, ia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara boleh baca pada ayat yang ke-18. Air perigi Bethlehem itu murah, bahkan gratis. Tetapi cara mendapatkan itulah yang bernilai mahal. Sampai-sampai Daud tidak layak untuk meminumnya. Dan lebih layak lagi, itu air dipersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Demi mendapatkan air perigi itu saudara, ketiga perwira Daud tadi rela mempertaruhkan nyawanya. Nah saudaraku, sekarang kita tahu mengapa Tuhan Yesus menghargai persembahan janda miskin yang hanya 2 peser itu. Meski 2 peser itu sangat sedikit nilainya, tapi karena itu seluruh nafkahnya, maka persembahan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jika kita bisa membedakan antara harga dan nilai, maka kita akan mengasihi Tuhan bukan berdasarkan harga, tetapi karena sebuah nilai. Tuhan Yesus Kristus rela mempertaruhkan nyawanya. Begitu dia lahir di bumi sudah menderita. Kenapa? Karena udara pertama kali yang dihirup oleh Sang Juru Selamat ketika datang ke dunia adalah udara bau busuk kandang binatang. Dan untuk seterusnya dia menderita sengsara sampai klimaksnya. Dia mati tersalib di Bukit Golgota, badannya penuh dengan siksaan-siksaan, darahnya terkucur sampai habis. Betapa berharganya pengorbanan Kristus demi menanggung akibat dosa kita, dan setiap kita yang percaya mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Itu sebabnya pengampunan dan keselamatan dari Kristus nilainya tak terhingga, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus sadar dan tahu kita bukan sekedar memberi persembahan begitu saja, tetapi kita berkorban mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kita bukan sekedar memuji Tuhan, tetapi kita memuji Tuhan saat mengalami situasi yang paling buruk sekalipun. Ini adalah pujian yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan menghargai nilai, bukan sekedar harga. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, seorang wanita hamil yang sedang ngidam, dia menyuruh suaminya mencari rujak cingur, tetapi sulit sekali mencari itu sampai berkorban di tempat yang sangat jauh, di dalam kemacetan, kehujanan, kepanasan, dan akhirnya dia mendapat. Di sini kita melihat bukan harga tetapi nilainya terlalu tinggi. Itu sebabnya kami juga menghargai keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Nilainya tak terhingga. Karena engkau rela menderita sengsara. Dari sejak lahir sampai engkau di kayu salib menderita sengsara 100%. Bahkan darahmu terkucur sampai habis. Itu satu penderitaan yang tidak terhitung harganya. Sehingga ketika kami menyembah kepada engkau, bukan sekedar kami beribadah di gereja, bukan sekedar kami menaikkan puji-pujian, bukan sekedar kami menyembah engkau, bukan sekedar kami membawa persembahan, tetapi syukur kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Segala perkara kami serahkan dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.